Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Fajar dengan NIM 220301502107. Saya akan mempresentasikan sebuah tugas yang berjudul kesehatan olahraga dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Aidil MPD. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta salawat dan salam tak lupa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun poin-poin yang pembahasan kali ini, yang pertama pengertian kesehatan olahraga, yang kedua aspek jasmani, yang ketiga aspek rohani dan sosial, yang keempat aspek lingkungan. Yang pertama itu pengertian kesehatan olahraga. Kesehatan olahraga adalah sekumpulan ilmu-ilmu yang membahas segala permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan olahraga. Artinya, ilmu kesehatan olahraga menerapkan ilmu-ilmu kedokteran yang terkait dengan tujuan memelihara kesehatan atlet, disertai bersama dengan upaya memperbaiki penampilannya. Adapun lingkup kesehatan olahraga, yang pertama aspek jasmani. Aspek jasmani terdiri dari 6 bagian. Yang pertama adalah ilmu kesehatan umum yang meliputi masalah A. Ilmu kesehatan statis yang melahirkan ilmu kesehatan umum dan pendidikan kesehatan dalam kaitannya dengan olahraga. Yang B. Ilmu kesehatan dinamis yang melahirkan ilmu kesehatan olahraga dan olahraga kesehatan dengan lingkup bahasanya mengenai olahraga preventif dan promotif, olahraga di sekolah, olahraga pada anak, olahraga pada wanita, olahraga pada lanjut usia, olahraga penderita cacat, dan olahraga prestasi dengan segala permasalahan yang berhubungan dengan kesehatan. Yang kedua yaitu hygiene atau hal ini meliputi dua aspek, yaitu atletik yang bersangkutan dengan lingkungannya. Yang pertama meliputi perilaku umum dari atletik yang bersangkutan selama masih latihan, sebelum dan sesudah masa kompetisi, serta meliputi saat aktif berlatih, sesudah masa kompetisi, serta meliputi saat aktif berlatih dan istirahat, diet khusus, dan apakah menggunakan obat-obat ergogenik, serta perilaku seksualnya. Yang kedua meliputi kondisi kesehatan lingkungan tempat dilaksanakannya olahraga, serta infrastruktur seperti toilet, kamar ganti, klinik P3K, dan sebagainya. Yang ketiga itu pertumbuhan dan perkembangan. Masalah ini banyak dibahas dalam olahraga pada anak. Yang keempat yaitu histologi, membahas masalah anatomi, fisiologi, seluler, molekuler dalam kaitannya dengan olahraga. Yang kelima yaitu anatomi. Kaitan anatomi dengan olahraga adalah dalam hal antropometri, kecabangan olahraga yang membahas masalah profil-profil anatomis dan ukuran-ukuran antropometris atletik manakah yang sesuai dengan masing-masing cabang olahraga. Yang keenam yaitu fisiologi. Fisiologi terdiri dari dua, yaitu ilmu fala dasar, membahas fungsi dan mekanisme kerja sebagai organ tubuh. Yang kedua yaitu ilmu fala olahraga atau ilmu fala kerja. Ini merupakan bab dasar dalam ilmu kesehatan olahraga. Ilmu fala olahraga adalah ilmu yang membahas respons adaptasi fisiologi dan berbagai organ tubuh terhadap kerja dan olahraga. Yang ketujuh yaitu evaluasi kesehatan olahraga terhadap atlet. Tujuannya ialah mengevaluasi potensi dan kapasitas performanya dan yang terkini dari seorang atlet terhadap olahraga yang ditekuninya. Yang kedelapan yaitu biomekanika, membahas masalah mekanika gerak biologi atletik untuk mencapai prestasi maksimal dalam cabang olahraganya. Yang kesembilan yaitu cedera olahraga atau traumatologi olahraga. Sasarannya adalah mengidentifikasi cedera khusus olahraga, cedera olahraga, serta cedera-cedera yang termasuk ke dalam domain traumatologi umum. Akan tetapi, atlopatia adalah cedera olahraga yang benar-benar bersifat tekopatia, yaitu benar-benar bersebab dari kesalahan atau gerakan khusus dari cabang olahraga yang dilakukannya. Oleh karena itu, pemahaman biomekanika dari teknik gerakan itu sangat penting dipahami agar dapat memahami mekanismenya terjadi
setelah cedera tersebut. Yang ke-10 yaitu mesek. Sebagai upaya mempercepat pemulihan, bagaimana metodologi dan teknologi mesek yang efektif dan efisien. Yang ke-11 yaitu nutrisi dan gizi, yaitu perbedaan antara olahragawan dan olahragawan dalam nutrisi dan tata gizinya. Bagaimana menata gizi selama masa pelatihan, menjelang kompetisi, selama kompetisi, dan selama masa istirahat pasca musim kompetisi. Yang ke-12 yaitu farmakologi. Perlu dipahami pengertian doping, etika bahaya, dan bagaimana menggunakan obat-obat agar terbebas dari penyalahgunaan pemakaian obat secara tidak sadar dan dapat merugikan atlet. Yang ke-13 yaitu terapi olahraga. Penyembuhan penyakit melalui aktivitas fisik telah sejak lama dilakukan orang, tetapi perkembangan olahraga secara cepat terjadi dalam abad ke-20. Yang bagian B yaitu aspek rohani dan sosial. Bahasa mengenai aspek rohani dan sosial dalam lingkup olahraga telah berkembang menjadi ilmu tersendiri, yaitu meliputi psikologi olahraga, pedagogi olahraga, dan sosiologi olahraga. Yang bagian C yaitu aspek lingkungan, terdiri dari dua, yaitu lingkungan alam yang meliputi masalah suhu lingkungan, kelembapan, dan ketinggian yang termasuk ke dalam pokok bahasan adaptasi aklimatisasi terhadap kondisi lingkungan. Bagian B, faktor peralatan olahraga atau kerja. Hal ini telah tumbuh menjadi ilmu tersendiri, yaitu ergonomi, yang membahas masalah penyesuaian manusia terhadap macam-macam olahraga kerja yang harusnya dilakukan, atau penyesuaian manusia terhadap alat olahraga kerja yang harus dipergunakan. Juga membahas masalah penyesuaian mekanisme kerja atau olahraga terhadap pelaku. Itulah pemaparan presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.